Saya itu kan banyak juga mendengar ya, bahkan dari mungkin kerabat juga, tetangga juga gitu, nanya. Nanya apa tuh? Waduh, nasib saya gimana nih honorer di undang-undang ASN? Gitu. Oh ya, katanya kan November nih udah mau ditiadakan, dihapus. Ya pasti wajar lah mereka dak-dikduk gitu ya. Saya sampaikan justru DPR ini kan punya inisiatif untuk merevisi undang-undang ASN. Yang salah satu fokusnya adalah itu. Bagaimana agar penataan teman-teman non PNS ini ya lebih baik dan tidak menimbulkan apa istilahnya kekhawatiran gitu. Pak, tapi kan ada undang-undang yang lain juga yang sedang dibahas di DPR, Pak. Kenapa hanya undang-undang ASN aja nih Pak untuk ininya, Pak? Iya. Isu utamanya, Pak. Sebenarnya banyak undang-undang yang mau kita angkat, tapi salah satunya tanpa ASN ini karena juga selain dia fungsi utama DPR ya di bidang legislasi ya, juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu. Tenaga honorer di Indonesia ini kan cukup banyak. 2,3 juta kalau nggak salah Pak jumlahnya Pak. Seperti di DPR aja ya, mungkin perbandingan antara yang PNS dengan non PNS lebih banyak yang non PNS. Kenapa? Karena kita memang belum bisa memenuhi kebutuhan PNS secara sempurna. Oleh karena itu teman-teman ini sangat berarti banget buat kita gitu. Jelas Pak, kan kalau kita lihat banyak sektor juga yang masih mengandalkan tenaga honorer. Ini contoh tenaga yang memang benar-benar kalau kita lihat ya Fat ya, contoh rumah sakit kemarin nakes ya Pak. Kalau kita lihat kekurangan nakes ini bisa dipenuhi dari meng-hire tenaga honorer ternyata. Guru-guru juga, namun ternyata memang kadang-kadang kesejahteraan mereka dan juga kepastian masa depannya ini nggak diperhatikan oleh pemerintah. Ya betul, itu menjadi fokus, salah satu fokus dari 7 fokus undang-undang ASN ya. Selain ada pertama terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang sekarang diatur lebih fleksibel gitu ya, dalam rangka supaya lebih profesional dan kompetitif, lalu kemudahan mobilitas talenta nasional, jadi ASN itu bisa mobile antar instansi bahkan daerah, lalu percepatan pengembangan kompetensi karena ini menuju birokrasi berkelas dunia ya, lalu penataan tenaga non ASN tadi yang sudah kita sedikit diskusikan, lalu reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ya, ASN, karena ASN itu di dalamnya juga ada honorer ya. Pak, tapi kalau misalkan kalau saya ngelihat nih Pak di pemberitaan khususnya di DPR RI sendiri, mungkin banyak berfokus hanya kepada pengangkatan tenaga honorer. Tapi untuk yang kan ada 7 tadi, yang kesejahteraan ini kenapa rada kendor ya Pak? So far sebenarnya sekarang sudah terus diperjuangkan ya, ada amanah juga di dalam undang-undang ASN ini ya, agar supaya kesejahteraan baik PNS dan non PNS yang tergabung dalam ASN ini menjadi lebih terjamin ya. Kenapa? Itu juga kan penting buat kesejahteraan mereka di mana kondisi sosial ekonomi juga selalu fluktuatif ya era tahun-tahun sekarang ini gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi concern terutama Komisi 2 yang bermitra salah satunya dengan Kementerian Pan-RB ya, itu untuk bagaimana kesejahteraan mereka ya, baik ASN yang PNS maupun terutama yang honorer ya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial ya, dan bekerja dengan tenang ya, itu kesejahteraannya itu harus bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalkan ngomongin RUU ASN ini kan RUU inisiatif DPR ya. Tapi kenapa sih ini kan hasil kerja keras DPR juga dari awal memerintahkan, tapi yang di komen-komen di media sosial kenapa masih apa ya? Pemerintah Enggak banyak gitu juga. Banyak yang kurang mengapresiasi DPR. Enggak gitu juga sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya di beberapa tayangan yang diproduksi oleh Biro Pemberitaan di TV Parlemen, di medsosnya, itu sebetulnya yang menjadi pemirsanya atau viewernya itu cukup banyak, puluhan ribu bahkan, karena mereka sangat terkait dengan itu dan mereka tahu kok yang dikerjakan oleh kita sebenarnya. Ya. Sebenarnya tahu Pak. Sebenarnya tahu. Tapi kenapa yang muncul jelek-jelek Pak? Kita yakin aja, yang jelek itu sudah tinggal sedikit dan semakin sedikit menurut saya. Ya. Bahwa ada yang kritis itu nggak ada masalah, justru mereka punya kecintaan, punya concern. Kenapa? Karena DPR adalah lembaga wakil rakyat. Betul, karena kadang-kadang yang namanya komen jelek itu nggak selalu benci, Pak. Kadang-kadang sebetulnya cinta tapi diem-diem, Pak, gitu kan, yang merhatiin mulu DPR ngapain ya, gitu saya kan. buktikan ya, ini mungkin sedikit agak membanggakan diri dulu ya. Biro Pemberitaan tuh di sekitar pertengahan tahun 2023 ini itu kita dapat penghargaan dari PR Indonesia, Public Relation Indonesia, itu berupa PR Award ya, penghargaan
untuk kategori lembaga ya terkait dengan terpopuler di media online. Ya. Terpopuler ya. Artinya terpopuler itu juga bukan sekedar terpopuler ya, tapi terpopuler exposure positif. Oke. Ya, artinya berita-berita positif itu terdeliver dengan baik ya. Tersampaikan gitu. dengan baik ya, bukan terkirim, bukan hanya terkirim, bukan send, tapi deliver. Diterima ya. Faktanya tadi sudah saya sampaikan ya, beberapa konten kita juga ditonton oleh banyak orang ya. Dan salah satunya adalah terkait dengan undang-undang ASN ini yang memang DPR menjadi salah satu atau menjadi inisiatif malah ya, inisiator ya. Oke, berarti Bapak ngomongin konten yang paling banyak ditonton. Ini saya ambil salah satunya nih adalah terkait dengan konten antisipasi mafia tenaga honorer, Pak. Yang sudah ditonton 33.000 lebih. Dan di sini kembali tadi saya tekankan masih ada komen-komen negatif nih, Pak. Nih, Pak. Honorer titipan dewan, titipan pejabat full senyum, pelamar umum dan fresh graduate menangis kecewa. Bapak melihatnya gimana nih, Pak? Iya, wajar ya, namanya warga masyarakat sama-sama warga negara itu berharap, sebenarnya itu bahasanya kan bahasa lainnya berharap agar kami juga diperhatikan ya. Tapi faktanya tidak sepenuhnya seperti itu juga gitu. Karena kayak di DPR ini yang saya tahu ya, walaupun bukan bidang saya, itu setiap tenaga non PNS masuk itu juga melalui proses assessment yang dilakukan oleh lembaga assessment center. Di situ ada hasilnya, psikotesnya, lalu macam-macam sebagainya gitu ya. Sehingga itu juga patut untuk dipertimbangkan bahwa tidak semudah itu. Tapi kan kalau bahas masalah undang-undang ASN ini kan sebetulnya bukan cuman ngomongin tenaga honorer yang pemirsa. Ini sebetulnya kalau ngomongin undang-undang ASN, Pak, itu kan juga mengatur bagaimana TNI Polri, PNS juga diatur dalam situ, ya kan, dalam undang-undang tersebut. Nah, itu sebetulnya ada juga di pemberitaan, Pak, di media luar juga banyak menyoroti kok katanya nanti TNI Polri itu bisa menduduki jabatan sipil. Itu emang nggak balik lagi ke zaman dulu nih, Pak? Sebenarnya nggak seperti itu juga. Faktanya kalau polisi menduduki jabatan sipil kan harus juga purna bakti dulu ya. Artinya dia sudah menjadi sipil sebenarnya kayak gitu ya. Dan Komisi 2 ya yang bermitra kerja dengan Kemenpan RB itu sangat concern terhadap hal tersebut menurut saya ya. Artinya mafia-mafia tadi itu juga menjadi concern salah satu pimpinan DPR agar pemerintah harus aware terhadap hal itu dan tidak boleh terjadi. Baik, Pak Indra, Dadi juga kalau menurut saya ini, Pak, ini kan anggota DPR ini kan sudah bekerja untuk bisa mensahkan RUU ASN. Mungkin kalau dari Biro Pemberitaan mungkin tinggal PR-nya juga mengawal setelah ini bagaimana pemberitaan ini dilaksanakan dengan baik seperti itu. Karena tugasnya nggak selesai di situ, Pak, ya. Betul, karena terutama yang paling mengerikan nih, Pak, ini terkait dengan mafia tenaga honorer, Pak, memang. Karena setelah undang-undang disahkan itu jadi banyak nih, Pak, yang tiba-tiba yang tadinya nggak kerja di situ ujuk-ujuk masuk tuh, Pak, di situ menjadi terdaftar. Nah, nanti saatnya pengangkatan dia ikut terangkat tuh, Pak. Nah, mungkin lebih dibuat aware juga masyarakat bahwa hal-hal seperti ini perlu diantisipasi loh gitu. Iya, betul, dan itu tadi saya sampaikan juga ya, Komisi 2 dalam melaksanakan fungsi pengawasan, jadi kan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, sehingga itu juga harus dan wajib ya, Biro Pemberitaan itu juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal tersebut juga harus kita antisipasi. Nah, ini kita kalau balik lagi nih, Pak, membahas berita-berita atau konten-konten yang udah diangkat oleh Biro Pemberitaan DPR nih, Pak. Ini saya juga iseng ngeliat nih, Pak, kalau di akun medsos nih, di Instagram utamanya DPR RI, ini kan ada juga nih dengan title, pemirsa ini bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini sah paripurna DPR setujui revisi Undang-Undang ASN jadi Undang-Undang. Ini postingan tanggal 3 Oktober, ini banyak banget, Pak, mendapatkan likes nih ya, Pak, 4.000 likes, 4.500 likes. Ini berarti viewernya jelas lebih banyak pasti, Pak. Nah, dan juga ini kalau kita lihat di sini komennya ada 178, berarti memang, Pak, ini perhatian masyarakat terhadap bagaimana Undang-Undang ASN ini bisa disahkan ini luar biasa, Pak, ya. Engagementnya tinggi. Engagementnya tinggi. Nah, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan nih, Pak. Di mana sih bisa lihat Undang-Undang isi Undang-Undang ASN ini, Pak, kayak gitu? Ya, jadi gini, ketika sudah disahkan oleh DPR ya di dalam paripurna, itu tahapan berikutnya adalah dikirimkan ke Presiden melalui Sekretariat Negara untuk
segera diundangkan. Nah, jadi disahkan di DPR itu belum mendapat nomor ya, nanti diundangkan masuk ke dalam lembaran negara setelah dari Presiden atau Kementerian Sekretariat Negara ya keluar, ada di dalam lembaran negara dan dapat nomor ya. Disitulah baru undang-undang itu sah untuk bisa dipublikasi. Kira-kira kayak gitu. Dan nantinya juga kita mesti menunggu peraturan turun biasanya Pak. Nanti ada ya biasanya PP, ada lagi ya kan Pak ya. gitu ya. Dan Pak mungkin terakhir Pak, ini terkait dengan komitmen dari Biro Pemberitaan sendiri untuk mengawal sosialisasi kepada masyarakat hingga nanti diundangkan atau mendapatkan nomor ini seperti apa nih? Ya, salah satunya adalah kita akan terus memantau perkembangan di Komisi 2 ya. Tentu menjadi bidang tugas Bapak Ibu sekalian di Komisi 2 ya. Nanti setiap hasil rapat mereka pasti akan kita amplifikasi terkait dengan hal itu, karena Bapak Ibu anggota pasti akan dapatkan masukan, aspirasi dari seluruh Indonesia ya, dan untuk disampaikan kepada pemerintah, tepatnya lagi di Kementerian Pan-RB terkait dengan pelaksanaan undang-undang ASN di daerah atau dimanapun. Alfat, ada keluarganya atau teman-temannya, rekannya yang merupakan tenaga honorer? Ada, banyak Dat. Banyak ya. Tapi kalau misalkan udah diketok palu begini, mereka sih ngerasanya tuh jadi sedikit lebih lega nih Pak. Jelas mereka tuh teman-teman saya juga ada Pak, kebetulan. Mereka nanya, itu undang-undang ASN akhirnya gimana? Udah sabar aja, udah sah, tinggal nunggu peraturan turunannya. Gitu. Kita harus tetap bersyukur ya, insya Allah DPR akan terus melakukan yang terbaik ya, dan Biro Pemberitaan akan menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, terus mengawal ya, tentu terus proses itu akan kita lihat ke depannya, dan harapan kita teman-teman tenaga honorer atau non ASN ini tetap dalam suasana apa istilahnya, tenang, bahagia. Masa depannya insya Allah lebih terjamin gitu ya. Dan tentunya teman-teman pemirsa semuanya yang ingin update terus bagaimana pemberitaan seputar undang-undang ASN ini ke depannya, bagaimana nanti Biro Pemberitaan terus mengawal pemberitaan dari undang-undang ASN yang akan terus dikawal oleh Komisi 2. Pastikan Anda tetap menyaksikan bagaimana ada di media sosial DPR RI melalui akun-akun ofisialnya, ada di media sosial, media cetak, website, dan juga di televisi dan radio parlemen yang bisa Anda akses di channel YouTube TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih.